Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang CGR Sistem Proteksi dan Relay. Ini beranggotakan Aldi Ahmad Nasution dan saya sendiri Habib Faisal. Critical Journal Review. Yang pertama, relay koordinasi untuk sistem distribusi. Yang kedua, relay koordinasi menggunakan etap. Pendahuluan, dalam setiap jaringan sistem tenaga, proteksi harus dirancang sedemikian rupa sehingga relay proteksi mengisolasi bagian yang mengalami gangguan jaringan ini mungkin untuk menjaga kerusakan peralatan, cedera pada operator, dan untuk memastikan gangguan sistem seminal mungkin memungkinkan kontinuitas layanan ke bagian jaringan yang sehat. Jika terjadi kegagalan relay utama, relay cadangan beroperasi setelah perbedaan waktu yang cukup. Relay perlindungan harus dapat membedakan antara kondisi normal, abnormal, dan gangguan. Istilah relay koordinasi meliputi konsep diskriminasi, selektivitas, dan perlindungan cadangan. Di era modern, kebutuhan akan tenaga listrik pada umumnya meningkat pada tingkat yang lebih cepat di negara-negara berkembang secara ekonomi. Etap melakukan perhitungan numerik dengan luar biasa kecepatan. Secara otomatis menerapkan standar yang diterima industri dan memberikan laporan keluaran yang mudah diikuti. Etap sementara mampu penanganan 1000 bus berisi program jadwal beban yang melacak hingga 10 juta item beban dan melaporkan voltase dan arus hubungan singkat pada terminal setiap beban barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang analisa sirkuit pendek. Pertama, perhitungan arus dan rangkaian gangguan transformator kapasitas pemutus. Untuk 1000 kilovolt ampere 13,8 kilovolt 480 Y per 277 volt. Pertama-tama Anda perlu mengenal trafo full load ampere. Ampere muatan penuh adalah sama dengan kilovolt ampere per 1,73 dikali L LKV. FLA sama dengan 1000 dibagi 1,732 dikali 0,45. FLA sama dengan 1,2002,85. Ampere beban penuh sekunder 1000 kV kilovolt ampere 480 volt adalah 1202 ampere. Ketika pengukur ampere sekunder membaca 1202 ampere dan pengukur tegangan primer membaca 793,5 volt. Presentasi impedansi nilainya adalah 793,5 dibagi 13.800 sama dengan 0,0575. Karena itu persen dari impedansi sama dengan 0,0575 dikali 100 sama dengan 5,75%. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi gangguan baut 3 fasa pada sekunder trafo, maka arus gangguan maksimum yang bisa mengalir melalui transformator akan menjadi rasio 100 dibagi 5,75 kali FLA trafo atau 17,39 kali FLA sama dengan 20,903 ampere. Berdasarkan metode sumber tak terbatas di bagian utama transformator, perhitungan cepat untuk arus gangguan maksimum pada terminal sekunder transformator adalah FC sama dengan FLA dibagi persen PUZ. FC sama dengan 1202 dibagi 0,0575 sama dengan 20
904 ampere. Untuk selanjutnya mengenai asumsi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Abi Faisal. Baik, terima kasih. Saya akan menunjukkan materi tentang asumsi. Rektansi dari semua kabel, pemutus sirkuit, trafo arus, dan bus diabaikan. Begitu juga dengan hambatannya nilai dari semua komponen sistem. Efek dari ini adalah biasanya kecil jika dibandingkan dengan efek hubung singkat perusahaan listrik per unit reaktansi dan generator dan transformator per unit reaktansi. Semua gangguan dianggap dibaut, yaitu impedansi gangguan dianggap nol. Kontribusi GGL balik motor dalam memberikan makan keselamatan harus diabaikan. Arus hubung singkat yang dihitung dengan asumsi sebelumnya akan sedikit lebih tinggi di sisi konservatif daripada jika nilai-nilai yang diabaikan digunakan dalam perhitungan. Koordinasi relay 1 tahap 51. Ini melibatkan tahap karakteristik waktu terbalik yang diperlukan untuk koordinasi relay. Dibagi dua yaitu menjemput dan panggilan waktu. 2 tahap 50 memungkinkan kita dengan pengoperasian relay seketika, pengoperasian relay waktu tertentu atau penundaan, menjemput dan menunda. Metode penataan sesar tanah. Penjemputan dan pengaturan waktu untuk tahap 51 dan 50 untuk bumi kesalahan dapat dihitung dengan cara sama seperti yang kami hitung over current relay, kecuali perbedaan berikut. Yang pertama, pick up. Pick up relay harus lebih disetel pada arus pengenal, sedangkan pick up relay gangguan pembumian harus lebih diatur sebesar 0,2 kali arus pengenal dalam tahap IDMT 51. Sementara pick up 0,4 nilai arus dalam transit tinggi 50. Yang dua, sambungan transformator. Pengatur waktu 51 tahap pembumian relay gangguan dinaikkan ke hulu dengan cara yang sama seperti tahap 51. Pengaturan arus lebih tetap jika trafo terhubung dengan delta star atau ground netral. Kesalahan di sisi bintang akan menjadi tidak mencerminkan ketidakseimbangan arus saluran sisi delta. Kesimpulan akan dibacakan oleh Aldi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Metodologi analisis hubung singkat yang disajikan di sini adalah metode yang digunakan secara umum dalam industri dengan mengacu pada dan lain-lain 158 dari Schneider Electric. Metodologi koordinasi relay digunakan dalam laporan ini didasarkan pada panduan industri, panduan perlindungan Alstom, dan makalah IEEE. Hasil simulasi diperoleh menggunakan Electrical Transient Analysis Program atau ETAP. Relay dalam sistem tenaga harus terkoordinasi dengan baik sehingga mampu memberikan pelayanan primer maupun backup perlindungan dan pada saat yang sama menghindari fungsi nol dan karenanya hindari pemadaman yang tidak perlu dari bagian sistem yang sehat. Dalam tulisan ini, perhitungan tangan pengaturan relay disajikan, tapi jika jaringannya sangat besar dan rumit dan perhitungannya perlu koordinasi berulang kali untuk mendapatkan yang terbaik koordinasi, maka menjadi sangat membosankan sehingga menggunakan perangkat lunak seperti ETAP sangat membantu untuk mengurangi kemungkinan kerusakan dan meningkatkan kecepatan. Jadi, perangkat lunak ETAP menyediakan alat yang efisien untuk memecahkan masalah koordinasi relay arus lebih dalam sistem radial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh oleh kedua pihak tersebut metode yaitu perhitungan tangan dan simulasi hampir sama. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini adalah menyampaikan kesederhana dan mudah dimengerti, juga mengulas masalah dengan sangat bagus dan rinci. Hasil eksperimennya yang sangat jelas dan mudah dimengerti dan data-data yang disajikan sangat baik. Kedua, kekurangan. Terlalu banyak percobaan terkadang membuat siswa sulit memahami. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Aldi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan di akun YouTube kami di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.